Halo, selamat sore sahabat Femina yang sudah berkumpul di Facebook page Femina Media. Kita ketemu lagi dalam acara Femina Live COVID-19 Update yang merupakan kerjasama antara Femina Media dan Satgas Penanganan COVID-19. Kerjasama ini tentu saja adalah sebagai salah satu upaya kerjasama Satgas COVID dengan media untuk turut menekan lajunya pertambahan atau penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kita tahu belakangan ini sedang naik lagi nih ya gitu, jadi ini harus menjadi perhatian kita sama-sama. Dan kampanye ini ditujukan untuk mengkampanyekan perilaku hidup sehat dan tetap melaksanakan atau taat melaksanakan protokol kesehatan 3M, memakai masker seperti saya lakukan tadi, kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga menjaga jarak. 3M harus dilakukan di mana saja, kapan saja, sebagai salah satu upaya untuk kita tidak terkena COVID-19. Saya Peti Fatima, pemimpin redaksi Femina, akan menemani Anda 1 jam ke depan untuk obrolan yang sangat penting sore hari ini, 11 Januari 2021. Teman-teman, untuk Anda yang sudah ada di timeline, saya mengucapkan selamat datang, juga selamat tahun baru. Semoga tahun ini membawa semangat yang baru untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa, kalau Anda ingin live yang Anda tonton ini juga ditonton oleh teman-teman Anda, silahkan share live ini di timeline Facebook Anda. Anda bisa melakukan watch party dan nanti live ini akan bisa dilihat oleh teman-teman atau follower Anda. Monggo silahkan tinggal diklik aja share-nya, nanti akan ada di timeline teman-teman. Teman-teman, kita hari ini mau ngomongin soal vaksin. Femina udah berkali-kali nih bicara mengenai vaksin, update seperti apa, juga tidak terkecuali hari ini. Nah, hari ini kita mau mengupdate yang lebih jauh lagi. Kita sudah tahu bahwa vaksin merupakan harapan baru bagi kemungkinan kita bisa lepas dari COVID-19. Dan kita sudah tahu juga bahwa pemerintah Indonesia berencana atau merencanakan untuk mulai mensosialisasikan atau memulai vaksin ini pada Januari 2021 ini, dan sedang menunggu izin dari Badan POM ya. Dan kita juga sudah membaca di berita bahwa Presiden Joko Widodo sudah menyatakan diri akan menjadi orang pertama yang akan divaksin. Nah, beberapa hal data yang mungkin bisa saya bacakan di sini sebelum kita memulai obrolan dengan Dr. Erlina adalah menurut rencana vaksin tahap pertama periode Januari hingga April 2021 akan diberikan kepada 1,3 juta tenaga kesehatan, kemudian 17,5 juta petugas publik, dan 21,5 juta lansia. Sedangkan gelombang kedua periode April 2021 Maret 2022 itu akan diberikan kepada masyarakat rentan berdasarkan wilayah dengan resiko penyebaran tinggi. Itu jumlahnya 63,9 juta. Kemudian 77,4 juta lainnya yaitu masyarakat melalui pendekatan klaster. Ini banyak sekali pertanyaan, gimana caranya tuh ya. Nah, karena itu kita hari ini mau ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang saya kira atau kami kira tepat untuk membicarakan gini. Dan pertanyaan paling besar yang kita ingin tanyakan kepada narasumber kita pada sore hari ini adalah, apabila saya masuk kelompok yang divaksin, apakah saya ini udah pasti boleh divaksin? Dan apa sih, ada syarat nggak sih seseorang itu boleh divaksin atau tidak divaksin? Ya, menarik ya, pertanyaan yang sangat awam tapi kita semua ingin tahu jawabannya. Untuk itu siang ini Femina mengundang Dr. Erlina Burhan, anggota pakar medis Satgas COVID-19 yang merupakan narasumber yang pas untuk kita membicarakan vaksin. Kita juga pernah ketemu Dr. Erlina pada topik sebelumnya mengenai vaksin. Saya mau menyapa dulu Dr. Erlina. Hai Dr. Erlina, boleh dinyalakan? Halo, selamat siang. Selamat siang Dr. Erlina, bagaimana kabar? Selamat tahun Kabar baru. baik. Alhamdulillah kabar baik. Mudah-mudahan semua baik ya. Ya, terima kasih Dr. Erlina untuk waktunya pada siang hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih, update mengenai vaksin ya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, burning question, silahkan dimasukkan ke kolom komen dan kita akan coba menjawab sebanyak-banyak mungkin pertanyaan dari teman-teman semuanya.
Dokter Elina apa namanya menggarisbawahi apa yang saya sampaikan tadi, data bahwa vaksin sudah tiba di Indonesia, salah satunya adalah Sinovac, dan menurut rencana pemerintah akan mulai mendistribusikannya pada bulan Januari ini. Dan yang sudah dilakukan adalah proses SMS blast kepada kelompok tahap pertama untuk dilakukan verifikasi. Nah, pertanyaannya tuh kalau misalnya kita udah diverifikasi, kita udah masuk daftar, misalnya untuk yang kelompok pertama ya, tadi kan disebut tuh kelompoknya adalah tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia itu. Nah, apakah itu otomatis kita akan dapat vaksinnya? Atau dengar-dengar ada verifikasi lanjutan? Gitu. Kalau iya tuh screeningnya seperti apa ya dokter ya? Monggo dokter. Ya, terima kasih. Memang vaksin ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan supaya jangan menjadi sakit ya. Jadi salah satu ya, bukan satu-satunya. Oke. Nah, karena vaksin ini adalah memasukkan sesuatu zat ke dalam tubuh seseorang untuk memicu terjadinya sistem kekebalan, maka ada syaratnya. Nah, syaratnya khusus untuk vaksin yang akan segera disuntikan kalau emergency use authorization-nya keluar, itu akan disesuaikan dengan uji klinis yang diadakan di Bandung. Jadi kita semua tahu bahwa vaksin yang ada di Indonesia sekarang adalah yang mereknya Sinovac, ya, sudah ada di Indonesia, sudah didistribusikan ke beberapa provinsi, dan kita menunggu apakah akan keluar izin dari Badan POM yang disebut dengan Emergency Use Authorization. Nah, pada saat melakukan uji klinis ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah bahwa yang penerima vaksin ini orang sehat, jadi bukan orang sakit ya, orang sehat. Kedua, berusia di atas 18 sampai 59 tahun. Jadi itu syarat utamanya dulu, tapi kemudian ada beberapa syarat lain bahwa satu, tidak sedang sakit, ya. Sakit dalam artian ini adalah bukan pasien atau penderita COVID. Kemudian bukan juga orang yang baru saja sakit COVID dan dinyatakan sembuh. Dan juga bukan orang-orang yang punya komorbid yang berat sehingga dikhawatirkan nanti akan dengan pemberian vaksin akan terjadi sesuatu. Kita tahu kan vaksin ini adalah sesuatu yang baru, ya, walaupun keamanannya sudah kita dapatkan ya dari beberapa penelitian, tapi tentu saja harus ada harus ada kehati-hatian yang lebih. Ya. Betul. Ya. Karena ini juga baru ya dokter ya. Betul. Ya, dokter. Jadi kalau begitu saya bisakah menyimpulkan bahwa untuk untuk screening itu yang pertama, yang paling penting adalah dia harus sehat, usianya di atas 18 tahun dan sampai 59 tahun ya. Betul. Lalu dia belum pernah atau tidak sedang sakit COVID atau pernah mengalami sakit COVID. Lalu kemudian ada beberapa kriteria eksklusi lagi, jadi artinya orang tidak termasuk kelompok yang akan divaksin. Ada riwayat alergi, ya. Alergi ya dokter ya. Ya. Kemudian tidak sedang demam. Kemudian tidak sedang sakit infeksi saluran nafas. Oke. Kemudian kalau ada komorbidnya tidak terkendali, ini juga tidak masuk. Jadi tadi dikatakan ada orang mendapatkan blast SMS bahwa berhak menerima, tetapi kita tahu jumlah vaksin kita belum terbatas, betul, terbatas sekali, sehingga harus dibuat prioritas. Ya, rencana pemerintah kan memang untuk pengadaan 426 juta dosis, ya, karena ini diperuntukkan untuk 181 juta penduduk. Ya. Nah, sekarang kan semua orang kita tahu baru ada 3 juta dosis. Nah, karena vaksin ini diberikan 2 dosis, artinya 3 juta dosis itu cukup untuk 1,2 juta. 1,5 juta. Ya. Nah, artinya apa? Padahal kan kalau kita lihat kelompok-kelompok prioritas tadi ya, itu jumlahnya
jauh lebih Jauh banyak. lebih banyak pasti. Nah, jadi makanya ada lagi saringannya, Screening. ya Oke, oke. screeningnya. Oke, oke, mengerti dokter. Jadi teman-teman nggak mentang-mentang kita dapat SMS itu belum tentu juga kita dapat vaksinnya. Tapi yang untuk yang prioritas ya. Jadi nanti ada screening tertentu yang mungkin akan bertingkat seperti yang disampaikan oleh Dokter Erlina. Nah, Jadi gini, berarti, mm-mm, awalnya begini, ada dulu integrasi data ya. ya, Jadi ada integrasi data antara BPJS, Kemenkes, Dinas Kependudukan, TNI, Polri dan lain-lain. Setelah didata yang memenuhi kriteria yang usia tadi, mm-mm, kemudian disaring lagi, di screening lagi, apakah masuk kelompok prioritas ya. ya, Kemudian screening lagi, apakah ini memenuhi kriteria. Jadi begitu. Jadi ada oke, bertingkat ya dokter ya. ya. Jadi pada saat orang itu datang, dia datang karena dia memang sudah masuk kriteria prioritas orang yang akan divaksin. Nah, tapi ada Hmm. lagi saringan di tempat nih, on the Oh, spot. saringan di tempat ya. Oke, Ya, yaitu dicek suhunya. Kalau dia oke, demam di atas 37,5 ditunda. ditunda Ditunda. ya dokter. Ditunda Bukan sampai prioritas. Hmm. dia masuk prioritas. Tapi Hmm. pada saat itu dia demam, maka akan ditunda sampai demamnya hilang, baru Mhm. dia nanti akan divaksin lagi. Begitu. Oke, oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak ini. Jadi apa namanya informasinya memang harus benar mengenai informasi ini. Ini saya mau share aja sama dokter. Ini udah banyak banget pertanyaan ya. Baru satu jawaban loh dari dokter Erlina. Dokter, jadi Belum dengan lengkap yang saya sampaikan itu. exactly gitu. Iya. Jadi dengan demikian kita memang perlu jujur memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang kondisi kesehatan kita ketika kita mempunyai kesempatan untuk divaksin ya dokter ya. Ya Betul betul, nggak dokter? terutama contohnya punya riwayat alergi. Ya, Ya, jadi itu harus disampaikan. Jangan sampai nanti saat disuntikan terjadi reaksi alergi. Jadi ini mm-mm. lebih untuk kepentingan pasien, makanya dibuat rambu-rambu seperti itu. Oke. Dokter, jadi untuk gelombang yang pertama itu kita pasti menggunakan Sinovac ya, karena itu yang Ya, sudah tersedia. karena itulah yang ada sekarang. Yes. Padahal pemerintah kita itu sudah melakukan upaya pemesanan mulai dari bidding, MOU, dan procurement dan lain-lain itu dengan hampir semua kandidat vaksin yang saat ini dianggap kandidat yang kuat seperti Pfizer, Moderna, Ya. AstraZeneca, dan lain-lain. Tetapi Ya. memang yang baru berhasil sampai pada tahap sampai ke Indonesia baru Sinovac. Oke. Oke. Noted dokter. Dokter, Ya. kita lanjut ya. Tadi kan dokter udah menjelaskan faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi seseorang bisa dapat vaksin atau enggak. Nah, sekarang saya pengen spesifik ke lansia ini, dokter. Jadi bagaimana nih kalau mengenai lansia? Ya, jumlah lansia di Indonesia itu cukup banyak ya. Hmm. Ya, jadi tetap saja lansia ini nanti ke depannya juga akan dilakukan screening. Screening. Ya, karena lansia ini biasanya banyak komorbid. Oke. Ya, nah itu komorbidnya kan ada hipertensi, ada sakit ginjal, ada sakit gula. Nah itu masing-masing penyakit itu ada batasannya. Contohnya hipertensi nih ya. Yang hipertensi kalau tensinya di bawah 140/90 itu masih bisa. Tapi kalau di atas 140/90 itu ditunda dulu, tidak bisa ya. Kemudian orang yang diabetes, kalau kadar HbA1c, jadi HbA1c itu adalah marker yang menilai kondisi gula dalam 3 bulan terakhir. Nah, itu batasannya 7,5. Kalau di atas 7,5 ditunda dulu. Jadi begitu, ya. Kemudian juga kalau mungkin dia penyakit asma, katakannya. Nah, asmanya dilihat lagi, apakah dia asmanya sedang serangan atau asmanya asma yang dalam kondisi tenang. Nah, jadi memang pemberian vaksin ini harus penuh dengan kehati-hatian. Tujuannya cuma satu, memberikan kualitas pelayanan yang baik untuk membuat pasien nyaman dan juga untuk keselamatan pasien. Bukan pasien, klien ya, karena ini bukan orang sakit ya, tapi orang sehat.
anak nih gimana? Saya menjawab juga pertanyaan dari Tisna Ferdiansyah ya. Halo Tisna, saya akan membacakan pertanyaan Anda untuk Dokter Erlina, kebetulan sama dengan pertanyaannya Femina juga. Gimana tuh dokter? Iya, jadi untuk ini kita bicara Sinovac ya. Sinovac Sinovac ya. ini uji cobanya di Indonesia baru terhadap orang usia 18 sampai 59 tahun, belum dilakukan pada kelompok anak di bawah 18 tahun. Oke. Nah, tetapi kita juga perlu tahu bahwa Sinovac ini tidak hanya melakukan penelitian di Indonesia. Mereka juga melakukan penelitian di Turki, di Brazil. Nah, nanti mungkin akan dilihat lagi kalau memang ada subgrup anak atau subgrup tenaga kesehatan atau subgrup komorbid ini ternyata hasilnya bagus, maka akan menjadi kriteria berikutnya pastinya. Karena apa tujuan dari vaksin ini salah satunya adalah menciptakan herd immunity. Nah, ya mungkin saya boleh menerangkan apa itu herd immunity? Boleh, dokter Boke. Ini penting banget nih tentang herd immunity ya. Silakan herd dokter. immunity itu adalah kekebalan kelompok. Ya, jadi artinya seseorang atau satu individu kalau divaksin itu bukan itu hanya dia yang punya antibodi dan hanya dia yang imun. Tetapi yang diharapkan untuk vaksinasi ini adalah bahwa akan banyak orang yang punya imunitas sehingga punya kekebalan dalam jumlah yang banyak. Jadi rencananya Indonesia kan sampai 70%. Jadi kalau 70% orang sudah terlindungi, dengan demikian maka 30% yang rentan, yang berpotensi untuk sakit juga terlindungi karena dikelilingi oleh orang-orang yang sehat. Yang sehat ya. Jadi tidak membawa penyakit, begitu. Ya, jadi tujuannya kan herd immunity. Jadi jangan khawatir, memang akan dilakukan 70%, 60 sampai 67% masyarakat Indonesia yang akan divaksin ya. Sudah diperkirakan itu akan memberikan vaksinasi terhadap 181 juta penduduk Indonesia. Penduduk kita kan 270. Nah, tetapi untuk melakukan itu butuh dosis vaksin yang sangat banyak. Dan waktu juga ya dokter ya? Dan waktu juga. Oleh sebab itu dilakukan secara bertahap. Nah, yang bertahap nih dilihat dulu yang paling ada data keamanannya yang paling di depan mata nih. Kenapa petugas kesehatan? Nah, orang-orang kan juga ada yang marah, kok petugas kesehatan, kenapa bukan masyarakat yang rentan? Gitu. Nah ya, jadi ini bukan karena saya petugas kesehatan. Jadi kami ini memang di rumah sakit berjibaku untuk melayani pasien. Kalau kemudian kami juga jadi sakit dan kalah, siapa yang ngurusin pasien? Jadi ini sederhana saya buat analognya. Kalau naik pesawat kan itu ada tuh apa pilot pengumumannya. Kalau nanti terjadi perubahan tekanan, masker oksigen akan jatuh, pilih dulu baru memakaikan kepada anak contohnya, karena anak kan tidak dependen seperti tidak dependen ya. Jadi memang orang yang akan membantu dulu yang ditolong, baru kemudian supaya dia bisa menolong orang lain ya. Iya. Oke. Ini lebih mudah dimengerti ya kalau dianalogikan seperti itu. Jadi sebuah penjelasan untuk teman-teman semuanya, nggak boleh iri kalau misalnya vaksin itu diberikan pertama kali kepada petugas kesehatan, karena mereka inilah yang akan menolong kita untuk COVID ini. Jadi si penolong ini harus sehat dulu gitu ya dokter ya. Ya, itu salah satunya, tapi ini juga lebih ke arah bahwa ketersediaan vaksin kita masih sedikit. Kalau tiba-tiba kita punya 400 juta dosis vaksin, mungkin secara semua orang akan, atau 70% penduduk Indonesia akan divaksin. Oke. Dokter, jadi kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, balita dan anak-anak belum sekarang ya divaksinnya ya dokter ya? Belum sekarang ya. Jadi teman-teman, untuk menjawab Tisna juga, jadi kalau balita dan anak-anak itu belum sekarang. Oke dokter, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat optimis dan antusias untuk menerima vaksin. Karena sebelum-sebelum ini banyak sekali disinformasi, misinformasi, hoax yang membuat orang jadi anti vaksin. Jadi anti vaksin. Dan nggak mau divaksin. Tetapi saya justru punya prediksi justru nanti orang akan berlomba-lomba ingin divaksin.
Divaksin. Bagus ya itu dokter ya. Iya. Oke, dokter, satu pertanyaan lagi sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, ini banyak sekali pertanyaannya. Kalau Dokter, ini Femina bikin acara rame ya. rame ya, seru ya dokter ya. Kalau perempuan tuh memang selalu pengen tahu kan, bagus dong. Nah, ini kalau yang riwayatnya autoimun dan kanker tuh gimana katanya dokter? Ya, Itu ini termasuk bicara cancer dulu ya. Cancer, kalau cancernya tenang, sebetulnya bisa dilakukan tenang dan terkendali, bisa dilakukan pemberian vaksin. Tapi kalau cancernya dalam masa kemoterapi, ya. jadi orang-orang cancer yang di kemoterapi ini sistem imunnya turun, ya turun sedemikian turunnya sehingga kalaupun diberikan vaksin tidak akan cukup untuk mengenerate terbentuknya jumlah kadar tertentu yang bisa memberikan perlindungan. Itu satu hal. Bisa juga karena saking lemahnya imunitasnya akan banyak nanti reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Oke, itu jadi untuk dua-duanya nih ya dokter ya. Ya. Oke, dokter kita masuk ke pertanyaan ya, langsung ya. Ini ada pertanyaan dari Poing. Poing bertanya, untuk usia senior ada lemah jantung, itu termasuk yang boleh divaksin atau tidak? Iya. Kalau kita mengacu kepada ketentuan dari WHO dan juga beberapa negara di luar, mereka memprioritaskan justru adalah lansia karena rentan, kemudian juga orang-orang dengan komorbid. Tetapi pada kondisi Indonesia yang vaksinnya terbatas, ya, orang-orang yang sakit jantung, komorbid sakit jantung ditanyakan tadi ya, dan kalau sakit jantungnya ini berat, itu tidak masuk kriteria awal. Jadi mesti stabilkan dulu sakit jantungnya. Oke, jadi mudah-mudahan jelas ya Poing ya. Jadi harus distabilkan dulu sakitnya, baru yang bersangkutan bisa divaksin. Berikutnya ada pertanyaan dari Arkana Yuli. Untuk yang asma, tadi dokter sebenarnya pernah menjelaskan tentang sakit pernafasan ya. Apakah itu termasuk nggak sih dokter? Ya, jadi asma ini ada dua. Asma yang terkontrol dan asma yang tidak terkontrol. Kalau asmanya tidak terkontrol, sebaiknya ditunda dulu sampai kemudian asmanya stabil. Itu satu hal. Kedua juga asma itu ada pemicu yang dipicu oleh alergi. Nah, ini mesti hati-hati. Kalau kita kita punya pengetahuan bahwa seseorang penderita itu mendapat serangan asma karena alergi, maka ini juga salah satu kriteria orang yang tidak diprioritaskan untuk divaksin karena dikhawatirkan zat yang masuk itu juga akan memicu alergi sehingga akan dapat serangan yang berat. Oke, jelas ya. Oke, dokter, ini pertanyaan dari Silvana Umbo. Silvana bertanya gini, sebenarnya siapa sih yang melakukan screening itu untuk vaksin? Mungkin dokter nanti bisa jelasin lagi ya. Apakah dokter atau petugas kesehatan secara umum? Dan ketika screening awal itu, apakah ada hasil lab rapid COVID atau PCR? Saya kira ini udah dijawab oleh dokter tadi. Pokoknya yang udah pernah kena COVID dan segala macam memang tidak termasuk ya. Gitu. Silahkan dokter mungkin bisa menjelaskan prosesnya tuh yang akan terjadi gimana sih gitu. Ya, jadi yang akan menyelenggarakan vaksinasi ini adalah pemerintah, bukan individu dokter-dokter atau rumah sakit, tapi pemerintah. Dan tentu saja pemerintah ini bekerja sama dengan fasilitas kesehatan miliknya, ya. Dan ini memang butuh persiapan. Karena butuh persiapan, ya makanya itulah vaksin didatangkan dulu walaupun izinnya belum keluar. Kemudian juga orang-orang dilakukan pelatihan. Kemudian juga ada vaksinator, jadi orang-orang yang nanti akan menyuntik itu juga dilatih. Jadi sudah banyak persiapan infrastruktur, persiapan sistem dan lain-lain. Ya, jadi karena memang ini harus dilakukan secara paralel sehingga pada saat emergency use-nya keluar itu langsung bisa dilaksanakan. Termasuk screening dan lain-lain itu juga dilakukan oleh petugas yang memang sudah dilatih dan itu ada dalam sistem pemerintah. Jadi dalam hal ini adalah dinas kesehatan dengan Pemda setempat.
itu sebetulnya best practice-nya datang dari negara lain juga ya dokter ya. Kalau di negara lain tuh kayak apa tuh dokter? Yang situasinya sama kayak kita, maksudnya ketersediaan vaksinnya tuh lebih sedikit dibanding jumlah penduduk. Ya, jadi sebetulnya mengenai vaksin ini kan sudah lama dibicarakan, dan di tingkat global, di level global itu juga sudah lama banyak negara-negara kaya sudah lama memesan, karena ini memang penyakitnya baru, vaksin yang dibentuk juga baru, jadi semuanya saling berusaha berlomba-lomba untuk cepat merealisasi ketersediaan vaksin. Ya, termasuk Indonesia. Tapi memang mungkin karena contohnya Sinovac ini kan dibuatnya di Cina, tentu saja yang mereka utamakan dulu negaranya sendiri, kemudian juga negara-negara yang duluan sudah melakukan MOU atau bidding atau lain-lain. Mungkin juga vaksin Pfizer atau Moderna, karena Pfizer diproduksi di Jerman, Moderna di Amerika, tentulah mereka mendahulukan negaranya dan negara-negara sekutunya begitu ya. Jadi memang di tingkat global ini ada persaingan dalam hal pengadaan. Jadi orang banyak berlomba-lomba membeli vaksin. Nah, kita masih bersyukur kita mendapatkan Sinovac, walaupun masih dalam jumlah yang kecil, Pak. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dokumen yang disampaikan oleh Kemenkes, mereka itu sudah melakukan pemesanan ke hampir semua jenis vaksin. Tapi memang ada waktunya. Contohnya Pfizer dikatakan dari sistemnya ini baru akan sampai ke Indonesia di kuartal ketiga tahun 2021. Akhirnya sekitar bulan September begitu ya. Dokter, ini ada pertanyaan, ini lanjutan sebenarnya pertanyaan. Tadi kan dokter menyampaikan bahwa orang yang sudah terkena COVID atau pernah mengalami COVID atau sedang COVID itu tidak divaksin, tidak bisa divaksin. Pertanyaannya itu kenapa sih dokter? Nah, jadi begini. Perempuan pengen tahu aja ya, kenapa? Ya, saya jawab ya, supaya tahu. Orang yang sudah terinfeksi COVID, itu dalam tubuhnya kemudian terbentuk antibodi yang bisa menimbulkan kekebalan. Ya. Okay. Jadi intinya orang yang sudah terinfeksi COVID itu punya kekebalan terhadap COVID. Jadi ini juga masalah prioritas. Jadi seharusnya kekebalan itu diberikan kepada orang yang belum kebal, bukan kepada orang yang sudah kebal begitu. Ya, ya. Jadi dia tidak divaksin karena dia sebenarnya sudah membentuk kekebalan dalam tubuhnya karena dia sudah mengalami ya. Gitu ya, antibodi ya. Ya, walaupun nih saya nggak nakut-nakutin juga ya. Walaupun sebetulnya kadar antibodi seseorang itu kelamaan dengan berlalunya waktu lama-lama juga akan berkurang. Ya, jadi walaupun Anda sudah sembuh dan dinyatakan punya antibodi yang memberikan kekebalan kepada Anda, tetap ada potensi suatu ketika Anda akan tertular lagi kalau antibodi itu menghilang dari tubuh. Oleh sebab itu, jangan lupa protokol kesehatan tetap dilakukan. Oke. Dokter, tentang alergi. Tadi kan dokter menyampaikan bahwa salah satu yang juga harus diperhatikan adalah riwayat alergi. Apakah ini termasuk alergi kayak debu atau alergi terhadap makanan? Alergi semacam apa sih yang tidak match dengan si vaksin ini, Dok? Ya, yang terutama diperhatikan adalah alergi karena makanan ya, disampaikan begitu ya, dan ada riwayat timbul reaksi alergi yang berat ya. Tapi kalau alergi berat tuh kayak apa tuh misalnya, dokter? Iya, sampai bengkak, gatal seluruh tubuh, sampai sesak kan ada yang begitu ya. Ya, tapi kalau hanya alergi debu yang menimbulkan dia pilek, batuk-batuk, ya nanti itu tentu dokter yang on the spot akan menentukan. Menentukan ya. Ya, karena pada kondisi demam juga nggak boleh. Pada kondisi ada ISPA juga nggak boleh, ditunda. Oke. Ditunda ya. Jadi kalau ditunda itu ketika dia udah sembuh, kesempatan itu tetap buat dia ya, dokter ya? Bisa. Bisa ya, dokter ya? Bisa. Nah, Dok. Oke. Dokter, ini kita mau bertanya seperti ini ya. Tadi kan kita tahu bahwa pemerintah itu membuat kategorisasi. Jadi yang pertama, gelombang pertama,
lalu gelombang kedua gitu ya. Di gelombang pertama kita tahu dia lebih banyak menyasar vaksin ini untuk tenaga medis dan petugas-petugas publik gitu ya, dan lansia. Kemudian yang kedua itu adalah mereka yang tinggal di daerah yang mungkin penularannya tinggi atau yang klasterisasi itu. Kalau dengan demikian orang-orang yang tidak dalam kategori ini yang tadi disebutkan, kan pasti ada orang yang tidak masuk kategori ini, itu artinya kesempatan untuk dapat vaksinnya lebih kecil ya dokter ya? Kesempatan itu ada, tapi this is a matter of time. Jadi hanya Ya, waktu. matter of time. Ya, bukan artinya tidak ada kesempatan, ada, tapi butuh waktu. Didahulukan dulu yang orang yang rentan, yang kemungkinan akan menjadi sakit kalau tidak dibantu. Oke. Jadi teman-teman, mengapa seperti itu? Saya kembali ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Dr. Erlina, bahwa ketersediaan vaksin yang ada itu jumlahnya masih terbatas, sehingga kita harus memilih siapa yang lebih dulu untuk divaksin. Dan mereka yang divaksin ini yang juga memberi manfaat bagi orang secara umum ya dokter ya, termasuk juga yang rentan itu. Nah dokter, soal memilih nih, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ya. Di rumah sakit kita juga sekarang pilih-pilih. Oke. Nah, kita pilih-pilih mana yang berat, itulah yang kita rawat. Yang ringan kita pulangkan, suruh istirahat di rumah. Ya, karena itu terjadi karena lagi-lagi karena keterbatasan tempat. Ya, jadi kalau tempatnya banyak, semua yang positif kita akan rawat. Tapi karena tempatnya terbatas, maka ada prioritas. Prioritasnya adalah yang penyakitnya berat atau sedang, yang butuh oksigen dan lain-lain. Tapi kalau hanya sekedar anosmia dan misalkan masih kuat, biasanya kita suruh isolasi mandiri saja. Jadi sekalian saya pesan nih ya, ini rumah sakit ini di mana-mana penuh. Susah sekali mencari tempat ya, bahkan untuk saudara sekalipun, saudara dari petugas kesehatan, bahkan ada petugas kesehatan yang begitu sakit, rumah sakitnya penuh, ini ironis sekali harus cari kemana-mana. Ya, jadi nggak ada kata lain. Satu, jangan sakit. Jangan sakit. Iya, gimana supaya jangan sakit? Lakukan pencegahan. Nah, bagaimana melakukan pencegahan? 3M. 3M adalah salah satu pencegahan yang sangat mudah, sederhana, nggak perlu uang, dan lain-lain. Sementara kalau vaksin butuh uang, butuh tenaga, butuh waktu, dan itu juga butuh suatu sistem infrastruktur, sistem macam-macam lah yang dibutuhkan. Jadi kalau ada yang sederhana, ini saja dulu yang kita lakukan. Ya, saya sering saya katakan ini ya, dari bulan Maret, bahwa COVID ini reaksinya terhadap orang tuh berbeda-beda. Ada yang nggak ada gejala, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, bahkan ada yang kritis. Nah, yang tidak ada gejala dan yang ringan itu 80% dari yang terinfeksi. 80% ya, banyak nih ya. Tetapi kalau kasusnya terus naik, kalau angka absolutnya terus banyak, maka 20% yang butuh perawatan di rumah sakit ini jumlahnya juga akan banyak dan tidak tertampung begitu ya. Ya, ini sangat sangat tegas yang disampaikan oleh Dr. Erlina. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton di Facebooknya Femina Media nih ada yang lebih ini kata-kata saya nih ya. Tapi ini hanya cuman sekedar mengingatkan ya. Jadi jangan sakit. Ya. Jangan sakit. Tempat di rumah sakit itu sudah penuh. Dan kalaupun meninggal, lahan untuk penguburan pun sekarang juga terbatas. Ya. Oke, teman-teman, jadi tadi ya yang disampaikan oleh Dr. Erlina, nggak boleh sakit. Sekarang nih kalau kita sakit mahal banget, nggak cuma soal COVID juga gitu. Jadi memang kita harus kembali taat dengan 3M itu, karena itu adalah pencegahan yang paling mudah dan nggak perlu uang, kata Dr. Erlina. Masih ada berapa pertanyaan, saya boleh? Oke, Dr. Erlina mau bertanya kembali ya tentang dosis nih dokter ya. Di kesempatan kita yang pertama kita pernah membahas bahwa untuk vaksin COVID ini dosisnya adalah 2 kali ya dokter ya? Betul. 2 kali ya. Nah,
2 kali itu sebetulnya kalau misalnya kita mengacu pada Sinovac, itu untuk berapa lama ya dokter ya? Sudah Ya, ada jadi datanya belum sih? Sinovac ini diberikan 2 kali, dosisnya setengah cc ya, hanya Mhm. setengah cc per dosis diberikan 2 kali pada hari ke 0, hari 0 disebutnya, dan 14 hari kemudian. 14 hari. Nah, kalau misalnya setelah dia dapat 2 dosis itu bertahan untuk berapa lama? Ya, nah ini. Masih dibicarakan? Penelitian yang jangka panjang ini belum Ya, nyampe, belum nyampe belum nyampe. waktunya. Belum nyampe, baru ada penelitian yang melihat dalam 3 bulan ternyata antibodi yang terbentuk masih tinggi. Oke. Ya, ya. Jadi dengan berjalannya waktu, maka orang-orang sehat volunteer yang sedang diteliti, diamati, itu akan suatu ketika akan memberikan kepada kita data itu. Tapi sampai saat ini belum sampai kita tahu berapa lama. Karena kan Berapa lama? orangnya ikutin terus, ya. Mhm. Oke, teman-teman masih ada waktu sedikit kalau Anda masih mau bertanya ke Dokter Erlina, silahkan di kolom chat. Mumpung ini ada ahlinya, jadi seperti Dokter Erlina sampaikan tadi, begitu banyak informasi yang simpang siur di masyarakat, sebagian juga adalah hoax. Jadi hari ini kita coba meluruskan, jangan sampai kita justru percaya pada yang nggak betul ya, yang hoax gitu. Jadi semua yang disampaikan di sini kita bisa menjadikan acuan untuk kita mengerti vaksin itu seperti apa. Dokter, pertanyaan berikutnya ini tentang silent autoimmune. Jadi pertanyaannya dari Banon Lupi. Apakah nantinya setiap klien memeriksakan diri sendiri termasuk pemeriksaan laborat? Bagaimana jika ada silent autoimmune? Nah, ini memang aturan-aturan yang dibuat sekarang ini kan sifatnya generik untuk sebagian besar orang. Tapi kalau Oke. ada hal-hal yang sangat individualistis, itu sebaiknya kita sendiri yang memeriksakan, karena ini tidak termasuk salah satu yang dilakukan secara suatu hal yang rutin ya, tapi atas indikasi. Ya, bahkan autoimun sendiri kadang-kadang dokter nggak tahu, karena orang autoimun itu completely normal tampilannya. Ya. Tetapi dia yang tahu, oh saya sakit autoimun. Gitu. Jadi di sini kan memang jadinya dibutuhkan apa ya, kerjasama yang baik antara petugas medis dan klien ini ya dokter ya, seperti disampaikan tadi. Jadi jangan bohong gitu ya. Terus terang. Karena semuanya itu aturan dibuat untuk keselamatan pasien, untuk kepentingan masyarakat, untuk keselamatan masyarakat. Ya, jangan sampai nanti petugas disudutkan karena informasi yang diberikan tidak adekuat. Oke. Ini pertanyaan berikutnya. Ini menarik nih pertanyaannya dokter ya. Kayaknya nih si penanya ini udah apa ya, udah bosen ngasih tahu ke orang-orang tentang vaksin. Dia bilang gini, bagaimana cara kita meyakinkan orang-orang agar mau divaksin COVID-19? Jadi mungkin keluarganya ketika kesempatan itu datang, yang mau divaksin malah nggak mau gitu. Apa yang bisa disampaikan oleh dokter mengenai ini? Di Indonesia orang yang stubborn itu sebetulnya nggak banyak. Yang lebih banyak adalah ikut-ikutan. Ya. Okay. Ya, jadi kalau ada satu orang yang memberikan disinformasi, nah biasanya suka ikut-ikutan. Tapi ada yang positifnya juga, kalau lingkungannya optimis dan termotivasi untuk divaksin, biasanya ngikut juga. Itu orang yang ragu-ragu tuh biasanya lihat situasi. Kalau kemudian orang semua divaksinasi, nggak ada kendala, nggak ada masalah, mereka nanti akan minta divaksin. Ya lihat, nggak usah terlalu pusing deh gitu. Karena time will tell. Time will tell, benar. Ya. Dan yang paling penting kita harus membekali diri juga dengan informasi yang cukup, gitu ya dokter ya. Mengenai... saya menghimbau nih kepada masyarakat, jangan informasinya dari WA saja, dari medsos, tapi informasinya dari sumber yang terpercaya. Seperti sekarang ini ya. Saya
saya nggak bisa bilang begitu, nanti saya narsis lagi ya, tapi maksud saya carilah informasi yang valid dari sumber-sumber yang terpercaya ya. Kan ada itu website yang resmi. Ya, 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 Karena betul. yang beredar di WA group atau di mana-mana itu kan bisa diedit. Mungkin tadinya ada informasi yang benar, terus ditambahin kata-katanya di bawah. Saya juga nama saya ada sekarang sedang beredar informasi yang dikatakan itu merupakan keterangan dari Dokter Erlina. Padahal saya tidak pernah menulis hal demikian. Nah, jadi mudah sekali orang sekarang menciptakan informasi-informasi dengan diedit-edit. Jadi kalau ada Anda ragu-ragu atau sesuatu yang menurut Anda tidak yakin, lebih baik mencari informasi yang resmi. Ya, setuju Dokter Erlina. Jadi saya mungkin boleh menambahkan Dokter Erlina juga, teman-teman, bagi Anda yang mengonsumsi media, baik itu digital maupun bentuk-bentuk media yang lain seperti radio, televisi, dan lain-lainnya. Sekarang kan Satgas Covid ini lagi bekerja sama dengan media-media yang terverifikasi Dewan Pers untuk melakukan sosialisasi ini melalui konten-konten secara terus-menerus seperti yang saya lakukan sekarang dengan Dokter Erlina. Tidak hanya Femina, banyak sekali teman-teman media yang lain. Dan itu biasanya tuh ada tandanya. Biasanya tuh ada tanda logo, misalnya ingat pesan ibu. Nah, teman-teman bisa mulai dari situ yang paling gampang. Jadi semua konten, entah itu bentuknya infografik, entah itu bentuknya live seperti ini, atau video, atau juga bentuk teks dan segala macam yang menyertakan logo ini, itu bisa dipastikan informasinya adalah benar karena informasi ini berkolaborasi dengan institusi yang memang menangani mengenai COVID-19 dalam topik apapun ya, tidak hanya vaksin gitu. Jadi teman-teman bisa mulai melihat itu. Dan benar banget, jangan cepat percaya sama WhatsApp ya, karena kita nggak tahu sumbernya di mana. Dokter, ini masih ada pertanyaan, kita jawab dulu ya. Oke, ini pertanyaannya menarik. Gimana kalau, jadi apa yang terjadi jika seseorang yang punya komorbid tidak terkendali tapi berbohong, dan mungkin misalnya katakanlah screening itu bisa dia lewati, apa sih yang terjadi dengan dia? Ya, jadi kalau seseorang berbohong dengan status kesehatannya karena ingin divaksin begitu ya, ini efeknya yang merugikan tentu saja kepada si individu tersebut, tapi juga akan berakibat pada sistem. Jadi katakanlah dia sebetulnya alergi, punya riwayat alergi yang hebat begitu ya, tapi dia nggak ngaku. Nah, bisa jadi pada saat divaksin dia alergi dan menimbulkan suatu kegawatan, buat dirinya berbahaya, buat program juga berbahaya. Masyarakat akan mengatakan jangan divaksin, nanti seperti orang tersebut tiba-tiba pingsan dan lain-lain. Nah, itu salah satunya. Jadi saya kira kita wajib melindungi diri kita ya. Melindungi itu salah satunya dengan jujur dengan kondisi kita. Oke, dokter. Jadi kalau misalnya kejadiannya seperti itu, dia akan semakin sakit ya, dokter ya? Komorbidnya akan muncul gitu? Atau enggak, bagaimana? Tentunya alergi dia akan jadi menderita dong. Jadi muncul segala gejala. Muncul segala gejala alerginya. Iya, dan kalau dia mungkin juga sebetulnya dari rumah demam, tapi karena dia mendengar kalau demam tidak divaksin, mungkin dia buru-buru minum obat penurun demam sehingga pada saat datang ke meja vaksinasi dia suhunya normal. Nah, kita tahu salah satu efek samping dari vaksinasi ini adalah demam, nyeri di tempat suntikan, beberapa orang sakit kepala. Nah, itu kalau dia demam ditambah lagi reaksi dari vaksin, maka demamnya akan sangat tinggi, dan pada orang-orang tertentu demam yang sangat tinggi sekali juga akan berbahaya begitu. Akan berbahaya ya. Oke. Dokter, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, saya ingin juga dapat update dari dokter tentang vaksin ini. Apakah ada update baru yang perlu diketahui oleh masyarakat perempuan selain apa yang sudah kita bicarakan tadi atau yang sudah diinformasikan atau diberitakan oleh pemerintah? Monggo, dokter. Iya, saya ingin menyampaikan bahwa vaksin ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan.
tetapi ada juga upaya yang lain dengan 3M. Jadi walaupun sudah divaksinasi, ya vaksinasi ini tidak menggugurkan kewajiban Anda untuk melaksanakan protokol kesehatan 3M tadi, karena vaksin ini adalah vaksin baru, kita tidak tahu berapa lama proteksinya, jadi jangan terlalu euforia setelah divaksin lalu kemudian abai semuanya, nggak begitu juga. Karena kan kita nggak tahu proteksinya ini berapa lama. Ya, karena ini memang baru, itu satu hal. Kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa vaksin yang ideal itu adalah yang efektif, aman, dan halal. Dan untuk vaksin yang akan disuntikan ke depan ini, Sinovac, itu kehalalannya sudah diumumkan, keamanannya juga sudah, dalam artian dia sudah masuk ke fase 3, karena kalau tidak aman di fase 2, itu mungkin sudah di stop, nggak boleh maju ke fase 3, begitu ya. Jadi, nah yang kita tunggu adalah efikasinya. Sore ini katanya Badan POM akan mengumumkan efikasi dari vaksin Sinovac ini, dan kalau memenuhi syarat, kan syarat dari WHO kan cuman efektivitasnya di atas 50% itu udah direkomendasikan boleh. Nah, jadi sore ini nih persis jam 3 nanti akan ada pertemuan. Ini update banget nih ya, jam 3 nanti akan ada real dari Badan POM untuk menentukan apakah vaksin yang sudah datang ini, Sinovac ini memenuhi kriteria untuk mendapatkan emergency use authorization. Sehingga kalau itu keluar, maka pencanangan yang sudah direncanakan pemerintah untuk aktivitas vaksinasi nasional nanti tanggal 14 di Istana Negara, itu kemungkinan besar akan terjadi dan diikuti oleh vaksinasi di tingkat kepala daerah dan tokoh-tokoh masyarakat dan selanjutnya masyarakat. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang segera kita semua akan divaksin. Dan jangan khawatir, Badan POM itu adalah suatu badan yang punya integritas, dan mereka juga bukan bekerja sendiri tapi meminta sekelompok orang-orang yang ahli di bidangnya untuk dimintai pendapat dalam mengambil keputusan, dan ini adalah orang-orang yang profesional dan independen. Jadi mudah-mudahan kita punya berita baik, tapi saya tidak tahu, kita tunggu ya, tidak lama lagi, bukan 15 menit, 12 menit lagi. 12 menit lagi ya, ini sangat update, jadi nanti Femina juga akan menginformasikan kepada Anda semua ketika press conference-nya sudah berakhir atau pada saat press con, apa yang terjadi atau keputusan yang dilakukan oleh Badan POM. Terima kasih banyak Dr. Erlina sudah menginformasikan ini. Dokter, kita harus sampai pada bagian terakhir dari obrolan kita. Nggak terasa nih kalau ngobrol sama Dr. Erlina, seru banget. Tetap saya kepengen ada tips atau nasihat atau himbauan dari Dr. Erlina mengenai apa yang sedang kita alami sekarang, baik itu yang kaitannya dengan vaksin atau juga mengenai COVID-19. Monggo dokter, 2 menit. Ya, saya ingin mengingatkan kepada masyarakat, pandemi ini dari Maret sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda teratasi. Oleh sebab itu, kita secara pribadi berkepentingan untuk melindungi diri kita sendiri, lindungi diri kita, lindungi keluarga kita. Ya, dan caranya sudah jelas di depan mata semua, laksanakan protokol kesehatan dan jauhi kerumunan. Ya. Dan tidak boleh sakit. Tidak boleh sakit. Jadi pesannya Dr. Erlina tadi diulang-ulang, teman-teman jangan sakit ya. Saat ini nggak boleh sakit. Gimana caranya? Kita harus menjaga kesehatan kita lebih baik. Dan seperti juga selalu disampaikan oleh Dr. Erlina, vaksin itu sekunder sebetulnya. Yang primer itu tetap 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dr. Erlina Burhan, MSc, SPP, anggota pakar medis Satgas COVID-19. Terima kasih banyak untuk obrolan kita pada sore hari ini. Thank you dokter, sehat selalu ya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat ya. Pasti bermanfaat, dan jangan kapok, kita akan kembali lagi ke Dr. Erlina di waktu-waktu yang mendatang. Ya, sudah yang kedua ya. Terima kasih Dr. Erlina dan selamat kembali. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bekerja. Teman-teman, dengan demikian berakhir sudah Femina Live kita untuk hari ini.
COVID-19 Update yang merupakan kerjasama antara Femina Media dan Satgas Penanganan COVID-19. Hari ini kita berbicara mengenai vaksin, jadi siapa yang bisa divaksin dan siapa yang tidak. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi dengan Dr. Erlina bisa menambahkan pengetahuan untuk teman-teman semuanya, dan kita bersiap untuk menerima vaksin dari pemerintah. Tentu saja bertahap sesuai dengan rencana yang tadi kita sampaikan. Sekali lagi untuk teman-teman semuanya, Femina sangat menghimbau teman-teman semua untuk tetap taat 3M, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa kembali pada Satgas COVID-19 Update berikutnya hari Senin depan. Selamat sore.